Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kita dari tim 5, yaitu tim Tahu Tempe, yang beranggotakan saya sendiri, Doni Saputra, dan teman saya. Saya Muhammad Afid Alfian. Saya Wulandari Safitri. Kita akan mempresentasikan tugas mata kuliah basis data, yakni latihan membuat ERD. Tujuan praktikum ini yang pertama adalah memahami konsep dan fungsi Entity Relationship Diagram atau ERD dalam perancangan basis data. 2. Membuat diagram ERD berdasarkan kebutuhan sistem seperti toko online. 3. Mengimplementasikan ERD ke dalam struktur tabel basis data yang relasional. 4. Menerapkan konsep primary key dan foreign key untuk hubungan antar tabel. Alat dan bahan kita menggunakan Draw.io. Mungkin lanjut saja ke hasil tugas kita yang akan disampaikan oleh teman saya, Wulandari Safitri. Oke, baik. Sebelumnya ini diagram ERD kita. Kita membuat diagram ini mempunyai 3 entitas. Ada entitas penjual. Di dalam entitas penjual itu kita mempunyai atribut yaitu nama dan email. Di dalam atribut kita harus memiliki primary key dan primary key dalam entitas penjual adalah email. Lalu kita mempunyai entitas pembeli. Di dalam entitas pembeli kita mempunyai atribut yaitu email, nama, dan alamat. Di dalam atribut pembeli kita mempunyai primary key yaitu email. Lalu di dalam entitas barang kita mempunyai SKU, nama, dan harga. Di dalam atribut barang itu kita mempunyai primary key yaitu SKU. Lalu penjelasan tentang antar entitas disampaikan oleh Afid. Oke, untuk relasi antar entitas, yang pertama pembeli membeli barang atau relasi many to many. Satu pembeli dapat membeli banyak barang, satu barang dapat dibeli banyak pembeli. Dua, penjual menjual barang, relasi one to many. Satu penjual dapat menjual banyak barang, sebuah barang hanya memiliki satu penjual. Untuk slide selanjutnya bisa dibicarakan oleh Doni Saputra. Oke, ulangi diagram implementasi entity pembeli. Di sini ada entitas pembeli dan ada primary key yaitu email. Di sini ada tabel, disajikan tabel pembeli. Ada primary key, email. Di sini ada contoh nama dan alamat. Selanjutnya ada diagram implementasi entity penjual. Primary key-nya masih email. Di sini disajikan contohnya juga. Selanjutnya ada diagram implementasi entity barang. Primary key-nya adalah SKU. Ini contoh tabel barangnya. SKU, nama, dan harga. Selanjutnya ada relasi antar tabel. Pembeli membeli barang menggunakan foreign key. Penjual menjual barang menggunakan foreign key. Lalu untuk penjelasannya, pembeli memberi barang. Untuk mengimplementasikan relasi ini, kita perlu menambah kunci asing ke salah satu tabel. Biasanya kita akan menambahkan kunci tunggal ke tabel yang merepresentasikan relasi banyak dalam relasi satu ke banyak. Kita dapat membuat tabel baru, misalnya transaksi yang berisi kunci asing dari tabel pembeli dan tabel barang. Ini contoh tabel transaksi yang dimana entity transaksi adalah primary key, email pembeli adalah foreign key yang merujuk pada tabel pembeli,
Dan SKU barang merupakan foreign key yang merujuk ke tabel barang. Dan untuk menjual barang bisa dijelaskan oleh teman saya Wulandari Safitri. Penjual menjual barang sama seperti relasi sebelumnya. Kita perlu menambah foreign key. Kita dapat menambahkan foreign key email penjual ke tabel barang. Di tabel barang ini SKU-nya menjadi primary key dan email penjualnya menjadi forget key menuju ke relasi penjual. Ke tabel penjual. Sorry. Lalu Afid. Untuk penjelasan di sini ada 1, 2, 3, 4 penjelasan. Untuk yang pertama, tabel pembeli menyimpan informasi tentang pembeli termasuk email sebagai primary key, nama dan alamat. Untuk kedua, tabel penjual menyimpan informasi tentang penjual termasuk email sebagai primary key dan nama. Untuk yang ketiga, tabel barang menyimpan informasi tentang barang yang dijual termasuk SKU sebagai primary key, nama produk, harga, dan email penjual sebagai foreign key yang merujuk ke tabel penjual. Untuk yang keempat, tabel transaksi menyimpan informasi tentang transaksi pembelian termasuk ID transaksi sebagai primary key, email pembeli sebagai foreign key yang merujuk ke tabel pembeli, SKU barang sebagai foreign key yang merujuk ke tabel barang, tanggal transaksi, dan jumlah barang yang dibeli. Oke, untuk akhirnya diserahkan Doni Saputra. Silakan Mas Doni. Mungkin cukup sekian yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.